duit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah seharusnya kan mikir bagaimana caranya harta yang sudah saya kumpulkan ini bermanfaat buat saya ketika saya meninggal nanti, kan gitu kan. Ya, sebetulnya saya ingin menjelaskan pembagian waris ya. Karena pembagian seperti yang saya bilang tadi dari ayat-ayat Al-Quran ini langsung kita bacakan ayatnya, kita bikinkan contoh secara aplikasi, tapi karena waktunya nggak keburu. Ya insya Allah kalau ada waktu lain kita akan sambung insya Allah. Jadi pembagian waris itu ada dua model ya. Nanti lah kita jelaskan, ada model persentase, ada model dapat sisaan, sisa asofah namanya. Nah ini pembagian ini kan harus kita ketahui. Tapi secara aplikasi saja nanti kita jelaskan. Tapi karena waktu tidak memungkinkan dan pertanyaan banyak, ini malah ada 10 hari ini dulu. Jadi pertanyaan pertama, ada seorang janda, anak 1 perempuan, menikahi juga beranak 3, semua beranak 3 perempuan semua. Saat menikah sang duda memberikan rumah untuk si jandanya, istrinya. Kemudian suami tersebut meninggal. Kemudian rumahnya tersebut langsung dibalik nama ke atas nama anak perempuan sang janda. Boleh tidak, Ustaz? Nah, yang jadi pertanyaan balik adalah balik namanya itu hibah hadiah ke dia atau enggak? Kalau itu hadiah, maka rumah itu sudah menjadi milik si istri ini, sudah milik dia. Artinya terserah dia rumah itu mau diapain, bukan dia. Kan gitu kan? Nah, ketika rumah sudah dihibahkan kepada istrinya dia yang baru, maka terserah istrinya mau dia pakai sendiri atau dikasihkan ke anaknya lagi, nggak masalah, haknya dia itu. Dan kedua, apabila istri mendapat harta warisan dari orang tuanya, apakah kalau dia meninggal suaminya berhak mendapat hak warisan atau langsung ke anaknya dan saudara sekandung? Semuanya. Yang penting ahli waris yang berhak mendapatkan itu, dia mendapatkan dari harta peninggalan itu. Jadi itu harta peninggalan atau tarikah itu, baik dia peroleh semenjak gadis atau dia peroleh setelah dia menikah, atau dia peroleh dari warisan orang tuanya. Intinya dari manapun uang itu dia peroleh, itu akan menjadi tarikah harta peninggalan. Ya, akan menjadi tarikah harta peninggalan. Nah, yang ketiga di sini, ada ibu punya anak 1, anak luar nikah, ya, menikah lagi dan dapat 1 anak perempuan. Bila ibu itu apa anak-anak bisa dapat warisan dari ibu itu? Jawabannya apa? Anaknya 2, yang 1 anak di luar nikah, yang 1 anak pernikahan sah. Yang mana yang dapat? Yang sah. Yang harus menikah. Ya, terlepas dari laki yang pertama atau dari laki yang kedua. Pokoknya dari pernikahannya. Apa anak laki-laki dapat warisan juga dari orang tua ibu itu? Kalau tidak boleh kan hibah? Ya memang boleh, dua-duanya juga boleh dikasih hibah. Jadi hibah itu kan pemberian hadiah. Tapi kalau pertanyaannya, bolehkah yang 1 dikasih wasiat? Umpama anak di luar nikah ini dikasih wasiat, bolehkah? Boleh, karena dia bukan ahli waris. Tapi kalau anak dia setelah nikah sah, ini nggak boleh. Tapi kalau hibah, dua-duanya diperbolehkan. Pertanyaan lain? Seorang ayah pesan sebelum meninggal kepada 1 orang tanpa saksi. 1.
menunjukkan sebidang tanah masing-masing dibatasi pohon untuk per orang, 3 orang perempuan, 4 orang laki-laki. Ibu masih hidup, ibu mendapat sebidang tanah yang lain. Ini maksudnya wasiat ini, mereka ini ahli waris. Kalau mereka ini ahli waris, gugur semuanya. Dan ini yang rata-rata terjadi di masyarakat. Jadi sebelum meninggal dia bikin wasiat, bukan hibah. Kalau di notaris suka tertulis akte hibah wasiat. Ini ngawur ini dari sisi syariat. Hibah sendiri, wasiat sendiri, ya kan? Kalau ini yang dimaksud dengan wasiat, sebelum meninggal dia bikin wasiat, bolehkah dilaksanakan? Tidak. Kenapa? Karena dia membuatnya untuk ahli, sudah dibagi-bagi sama dia. Tapi kalau ini hibah, ya terserah dia, tidak masalah. Kalau hibah itu konsekuensinya apa sih sama wasiat? Hibah itu langsung jatuh di situ. Oh, ini tanah punya kamu, ya udah jadi punya dia langsung. Dirubah sertifikat akte jadi punya dia. Tapi kalau wasiat tidak, nunggu nanti kalau dia sudah meninggal. Jadi kalau orang tuanya ngambil lagi hibahnya, boleh tak? Tentang tadi boleh. Namanya orang tua boleh dong ngambil lagi kepada anaknya. Kalau kepada orang lain nggak boleh. Kalau ke anaknya boleh. Ya, pertanyaan lagi. Ipar saya tidak mau membagikan warisan. Bagaimana hukumnya? Warisan siapa? Oh, ipar. Warisan suaminya atau dia kan? Warisan suaminya, maksudnya dia nanya untuk suaminya. Boleh, nggak mau bagi, apa alasannya dulu, bukan ditanya alasannya apa. Tapi kalau tak beralasan, ingin menguasai, maaf saya jawabnya lepas ya. Saya maaf jawabnya lepas, jangan tersinggung Bu. Karena saya tidak tahu ini siapa. Apakah ini terjadi benar atau ini sekedar nanya, saya tidak tahu. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau memang ini kenyataan. Saya jawabnya lepas ya. Jadi dilihat dulu apa alasan dia. Kalau karena alasan teknis, karena ini usaha dagang rintis dan sebagainya, masih mungkin. Tapi kalau tanpa alasan, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nggak mau atau ingin menguasai, ini zalim namanya. Nggak boleh. Artinya menghalangi hak orang lain. Sangat berbahaya ya. Saya lagi, harta waris ayah saya dimakan atau dihabiskan semua oleh adik laki-laki saya, anak ayah saya. Hanya 2 wanita dan adik laki-laki. Harta saya sekian dan sekian. Ini sama ini zalim. Maaf saya jawab lepas ya. Lepas saya jawab ya. Kalau tersinggung saya minta maaf. Karena saya bukan berhubungan langsung ya. Ini zalim. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man zalama shibran minal ardi tawaqahu Allah yaumal qiyamati min 7 aradin. Barang siapa yang menzalimi sejengkal tanah saja, Allah akan lipat gandakan menjadi 7 kali lipat dan diikatkan di lehernya nanti. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat kelak. Dan ini yang disebut dengan muflis, bangkrut, pailit itu kan. Habis tahu kan kalian orang pailit itu apa? Orang yang datang di hari kiamat punya pahala banget, tapi semasa di dunia dia suka ngambilin hartanya orang, ngambilin harta orang tanpa ada unsur kebenaran. Secara dzulm dia mengambilnya. Maka yang punya harta nanti kaget di hari kiamat. Bayarnya pakai apa? Pakai amalnya dia, pahalanya dia. Hatta idza lam yabqa minhu ukhidat min hasanatihi turihat wa turihat ilaih. Jika pahalanya enggak ada, maka dosanya dia diambil, dilempar ke orang yang berbuat zalim. Paling bangkrut.
Jadi berbahaya sekali. Pertanyaan lagi. Masya Allah. Ini apa namanya? Notnya harta haram, kenali dan jauhi. Nah ini daurah ini Ustaz Irwan. Saya laki-laki anak tunggal dari istri kedua. Ya, yang sudah bercerai. Dari istri pertama masing-masing dari istri pertama masih hidup. Ayah saya tidak mempunyai keturunan, anak maksudnya. Ayah saya telah meninggal dunia. Maksudnya istri pertama punya, yang istri kedua punya anak. Pertanyaannya satu, seberapa besar dari harta warisan ayah yang bisa diserahkan atau disedekahkan kepada non ahli waris? Karena beliau berwasiat untuk memberikan sebagian kepada non ahli waris. Ini terjawab tadi. Berapa persen? Maksimal hanya 1/3 dari total aset. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas lebih memilih di bawah 1/3 karena Rasulullah mengatakan waktu kathir, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Yang kedua, sebagai anak tunggal dari istri kedua, anak tunggal nih. Berapakah yang dapat diwariskan kepada saya? Ayo berapa? Separuh dari total hartanya. Separuh, setengah, 50%-nya. Karena anak perempuannya cuma satu. Separuh. Fa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Di ayat yang 11 surat An-Nisa. Fa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Ini kan pasti perempuan kan? Oh laki. Saya kira yang nanya di sini. Ini laki-laki ini ceritanya. Kalau laki-laki ada, ibunya masih ada. Masih ada ibunya. Berarti si ibu ini mendapatkan 1/6, sisanya diambil semua sama anak laki-laki. 1/6 dulu diambil untuk istrinya yang pertama atau yang kedua, atau dua-duanya bagi dua. Maaf, saya bicara ini ibu, maaf saya salah. Ini bukan ibu, ini suami kan gitu kan, istri kan. Maaf, istrinya mendapat 1/8. Saya pikirnya ibu, menurut bahasa ibu ini bikin rancu. Jadi ibu itu warisannya lain, istri warisannya lain. Jadi istri 1/8 diambil dulu 1/8 buat istrinya, ya kan? Fa'in kana lakum walad falahunna athumunu mimma taraktum. Jika kalian memiliki anak, maka istri-istri itu mendapatkan 1/8 dari yang kalian tinggalkan. Sisanya buat anak laki-laki semua. Pertanyaan berikutnya, ibu saya menyuruh harta saya dijual kepada anak yang kaya dengan harga yang murah semasa ibu masih hidup. Kalau harta hibah beda tidak perlu pertanyaan. Maksudnya apa ini? Boleh atau tidak gitu maksudnya ini? Ditanyakan apa? Tidak jelas. Ibu saya menyuruh hartanya dijual kepada anak yang kaya dengan harga yang murah semasa masih hidup. Bolehkah? Ya kalau semuanya setuju ya nggak masalah. Kalau ini di luar pernikahan, ini masalah akan jual beli. Apa yang ditanya nggak jelas posisi warisannya. Kalau harta hibah, beda tidak pembagian laki-laki perempuan itu sudah terjawab. Suami istri tidak punya anak. Suaminya meninggal dan berwasiat bunyinya, kalau saya meninggal, rumah
rumah ini buat si fulan, itu menjadi hak si fulan. Ini maaf, ini tulisan zaman dulu, bracket. Rumah ini buat si fulan ya, itu menjadi hak si fulan 100% kalau si istrinya meninggal. Ternyata istri masih hidup. Apa ini? Dia mendapatkan. Ini ya udah pokoknya tahu lah. Istrinya masih hidup. Berapa rumah yang harus diberikan kepada orang yang dituju itu? Sepertiga saja. Ini kan wasiat. Ya kan? Ini wasiat ibu. Ya, ini wasiat. Jadi yang hanya diberikan kepada orang yang dituju cuma sepertiga dari rumah itu. Sisanya buat ahli waris. Siapa ahli waris? Pertama istrinya. Dalam hal ini istri kan tidak punya anak, ya kan? Atau maaf, bukan istri, si suami tidak punya anak. Nah, istri dapatnya agak banyak di sini. Jadi istrinya dapatnya 1/4. Sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain, yaitu saudara-saudara dari almarhum ini. Adakah saudara-saudaranya? Maka diberikan kepada saudara sesuai dengan perhitungan dan komposisi. Ya. Pertanyaan tadi, kira-kira 10 tahun sesudah menikah dan anak laki-laki sudah berumur 5 tahun, suami istri membuat perjanjian di depan notaris bahwa kalau suami meninggal, istri dapat 50 bagian. Kalau gini, anak 50 bagian. Oh bukan. Anaknya berapa ini? 1 ya. Kalau istri meninggal, suami dapat 50 bagian, anak dapat 50 bagian. Apakah hal ini sah? Sah nggak, Bu? Tidak. Kalau perhitungannya sesuai dengan syariat Islam, silakan. Karena ambil syariat Islamnya. Tapi kalau nggak sesuai dengan perhitungan syariat Islam, harus ikut syariat. Kecuali direlakan, lain. Digugurkan haknya. Contoh, jika yang meninggal istri, ya kan, ahli warisnya suami, anak laki-laki. Suami dapat 1/4 karena dia punya anak dia. Suami 1/4, sisanya dikasihkan anak laki-laki semua. Ini perhitungan di Al-Quran. Tidak boleh berarti wasiat ini dilaksanakan. Kalau yang meninggal si suami, si istri dapat sama dari pertanyaan yang ibu tadi, 1/8. Ya, 1/8. Sisanya buat anak laki-laki semua. Jadi itu nggak bisa dipakai. Kecuali si anak ini setuju, ya udah nggak apa-apa. Seharusnya dia dapat sekian, dibagi rata aja sama ayah atau sama ibu, nggak apa-apa. Berarti dia menggugurkan haknya. Itu nggak masalah. Asal dia tahu dulu berapa yang harus dia peroleh. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi terakhir? Ada satu lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kalau umpama istri yang meninggalkan suami dan anak, perempuan 1, perempuan apa laki? Perempuan. Kalau yang meninggal istri ya, suami sama anak perempuan, berarti si suami mendapatkan 1/4, si anak perempuan yang tadi itu dapat setengah. Sisanya ada sisakan itu. Sisanya namanya asobah. Sisanya dicari ada ahli waris lain nggak? Dari saudara
Almarhum suara kandung kan? Cari untuk sisaannya. Kalau ada saudara kandung laki-laki atau saudara kandung laki perempuan, maka sisanya diberikan ke mereka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan bisa tanya saya secara langsung. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan gambaran tentang warisan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita dan kita bisa mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.